Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Saya dari kelompok 6 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Mirna Siti Fauziah. Yang kedua ada Muhammad Zikrullah. Yang ketiga ada Muhammad Fikri Sidki. Dan yang keempat ada Muhammad Yusron. Nah, kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang model, strategi, dan metode pembelajaran. Agar tidak bertele-tele, mari kita simak penjelasan pertama, yaitu tentang model pembelajaran yang akan dijelaskan oleh saudara Muhammad Yusron. Baik, mari kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu model pembelajaran. Model pembelajaran diartikan sebagai prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar. Jadi, sebenarnya model pembelajaran memiliki arti yang sama dengan pendekatan strategi atau metode pembelajaran. Dengan demikian, model pembelajaran merupakan kerangka konseptual, sedangkan strategi lebih menekankan pada penerapannya di kelas, sehingga model-model pembelajaran dapat digunakan sebagai acuan pada kegiatan perancangan kegiatan yang sistematik dalam mengkomunikasikan isi pelajaran kepada siswa untuk siswa mengerti. Saat ini telah banyak dikembangkan berbagai macam model pembelajaran, dari yang sederhana sampai model yang agak kompleks dan rumit karena memerlukan banyak alat bantu dalam penerapannya. Adapun macam-macam model pembelajaran ada 3. Yang pertama, model pembelajaran saintifik. Yang kedua, model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Yang ketiga, model pembelajaran Discovery Learning. Yang pertama, model pembelajaran saintifik. Model pembelajaran dengan pendekatan saintifik adalah pembelajaran yang terdiri atas kegiatan mengamati, merumuskan pertanyaan, mencoba atau mengumpulkan data dengan berbagai teknik, mengasosiasi atau mengolah data informasi dan menarik kesimpulan, serta mengkomunikasikan hasil yang terdiri dari kesimpulan untuk memperoleh pengetahuan. Dalam melaksanakan proses-proses tersebut, bantuan guru diperlukan, akan tetapi bantuan guru tersebut harus semakin berkurang dengan semakin bertambah dewasanya siswa atau semakin tingginya kelas siswa. Yang kedua, model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Model pembelajaran berbasis masalah merupakan sebuah model pembelajaran yang menyajikan masalah konseptual sehingga merangsang peserta didik untuk belajar. Dalam kelas yang menerapkan pembelajaran berbasis masalah, peserta didik bekerja dan dalam tim untuk mencapai masalah dunia nyata. PBL akan dapat dijalankan bila pengajar siap dengan segala perangkat yang diperlukan. Pelajar pun harus sudah memahami prosesnya dan telah membentuk kelompok-kelompok kecil. Umumnya setiap kelompok menjalankan proses yang dikenal dengan proses 7 langkah. Proses 7 langkah itu yang pertama, mengklarifikasi istilah dan konsep yang belum jelas. Yang kedua, merumuskan masalah. Lalu yang ketiga, menganalisis masalah. Yang keempat, menata gagasan secara sistematis dan menganalisis. Yang kelima, memformulasikan tujuan pembelajaran. Yang keenam, mencari informasi tambahan dari sumber lain. Dan yang terakhir, yang ketujuh, menggabungkan dan menguji informasi baru dan membuat laporan. Lalu yang ketiga, macam-macam model pembelajaran itu sendiri. Yang ketiga, model pembelajaran Discovery Learning. Model pembelajaran Discovery Learning didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang terjadi bila pelajar tidak disajikan dengan pelajaran dalam bentuk finalnya, tetapi diharapkan mengorganisasi sendiri dalam bentuk akhir.
Langkah-langkah operasional implementasi dalam proses pembelajaran. Menurut Syah, dalam mengaplikasikan discovery learning di kelas, ada beberapa prosedur yang harus dilaksanakan. Prosedur tersebut umumnya ada 6, yaitu yang pertama stimulation atau stimulisasi pembelajaran rangsangan. Yang kedua problem statement atau pernyataan. Yang ketiga data collection. Yang keempat data processing. Yang kelima verifikasi. Lalu yang keenam, yang terakhir generalization atau menarik kesimpulan. Sekian pemaparan dari saya tentang model pembelajaran. Nah, materi tentang model pembelajaran telah dijelaskan oleh Saudara Yusron. Saya ucapkan terima kasih telah menjelaskan tentang model pembelajaran. Sangat luar biasa. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Fikri, yaitu tentang strategi pembelajaran. Mari kita simak videonya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikri Siddiqi, NIM 11820200168. Di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai strategi pembelajaran. Oke, sebelumnya apa sih strategi pembelajaran itu? Strategi pembelajaran yaitu proses pendekatan dalam mengelola suatu kegiatan dengan mengintegrasikan urutan kegiatan, peralatan, dan bahan, serta waktu yang digunakan dalam proses pembelajaran berlangsung. Apa sih guna adanya strategi pembelajaran ini? Guna adanya strategi pembelajaran itu yaitu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan secara aktif dan efisien tentunya. Berbicara mengenai strategi pembelajaran, yaitu strategi pembelajaran di sini digunakan untuk memperoleh kesuksesan dan keberhasilan dalam mencapai tujuan. Nah, adapun tujuan di sini lebih mengorientasikan kepada tujuan pembelajaran. Oke. Dalam makalah kami, dalam makalah kelompok kami, strategi terbagi ke dalam 5 bagian. Oke, ada yang pertama ada strategi pembelajaran langsung, yang kedua ada strategi pembelajaran tidak langsung, dan yang ketiga ada strategi pembelajaran interaktif, yang keempat ada strategi pembelajaran empirik, yang kelima ada strategi pembelajaran mandiri. Oke, saya akan membahas dari poin ke poinnya. Oke, yang pertama ada strategi pembelajaran langsung. Strategi pembelajaran langsung di sini pembelajarannya lebih banyak diarahkan oleh guru gitu. Nah, dan bahan pelajarannya pun sudah disajikan dalam bentuk sudah jadi gitu. Nah, adapun siswa di sini dituntut untuk menguasai bahan tersebut. Nah, ya, yang sudah disajikan oleh guru gitu ya. Karena dalam strategi pembelajaran langsung yang banyak mengarahkan yaitu gurunya gitu ya. Dan bahan pelajarannya pun sudah disajikan terlebih dahulu gitu ya. Oke, adapun yang kedua ada strategi pembelajaran tidak langsung. Strategi pembelajaran tidak langsung, strategi ini sering disebut lebih berorientasikan kepada pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan penemuan. Nah, pembelajaran di sini berpusat pada peserta didik. Jadi peserta didik di sini lebih bisa dibilang aktif lah. Karena guru di sini dalam strategi pembelajaran tidak langsung ini, guru hanya sebagai fasilitator dan mengelola proses lingkungan belajar gitu ya. Oke. Dan yang ketiga ada strategi pembelajaran interaktif. Strategi pembelajaran ini lebih menekankan pada sesi diskusi dan sharing gitu. Karena dari strateginya juga sudah kita lihat kan ya, ada strategi pembelajaran interaktif gitu. Nah, jadi siswa peserta didik lebih memberikan kesempatan untuk
bereaksi terhadap gagasan, pengalaman, pendekatan, pengetahuan guru atau teman sebaya, serta untuk membangun cara berpikir dan merasakan. Nah, dalam strategi pembelajaran interaktif ini, jadi peserta didik lebih didorong untuk diskusi dan sharing gitu. Oke, adapun strategi yang keempat ada strategi pembelajaran empirik. Nah, strategi pembelajaran empirik yaitu berorientasikan pada kegiatan induktif, berpusat pada peserta didik dan berbasis aktivitas. Nah, jadi dalam proses strategi pembelajaran empirik ini, peserta didik lebih banyak beraktivitas gitu ya. Oke. Yang kelima ada strategi pembelajaran mandiri. Nah, strategi pembelajaran mandiri di sini merupakan strategi pembelajaran yang memang bertujuan untuk membangun inisiatif individu. Nah, sejauh mana kepekaan individu terhadap strategi pembelajaran mandiri ini? Oke. Adapun di makalah kami sudah disediakan kelebihan dan kekurangannya, bisa rekan-rekan baca dan dipahami dalam makalah yang sudah disediakan. Oke, baik, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Fikri yang telah menjelaskan tentang strategi pembelajaran. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Zikrullah, yaitu tentang metode pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran. Apa sih pengertian dari metode pembelajaran? Metode pembelajaran adalah cara-cara yang dilakukan oleh seorang guru untuk menyampaikan bahan ajar kepada siswa. Nah, macam-macam dari metode pembelajaran. Yang pertama, ada metode diskusi. Metode diskusi adalah metode mengajar yang sangat erat hubungannya dengan memecahkan masalah, atau yang biasa kita bilang problem solving. Kadang-kadang metode ini disebut diskusi kelompok atau group discussion. Dan yang kedua ada metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah metode mengajar dengan cara memperagakan barang, kejadian, aturan, dan urutan, baik secara langsung maupun melalui penggunaan media pengajaran yang relevan dengan pokok bahasan atau materi yang sedang disajikan. Nah, dan yang ketiga ada metode eksperimen. Metode eksperimen yaitu percobaan tentang sesuatu. Dalam hal ini, siswa melakukan percobaan dan bekerja sendiri-sendiri. Pelaksanaan eksperimen lebih memperjelas hasil belajar. Nah, yang selanjutnya yang keempat ada metode ceramah. Metode ceramah dapat dipandang sebagai sesuatu cara penyampaian pelajaran dengan melalui penuturan. Metode ceramah ini termasuk klasik, namun penggunaannya sangat populer. Banyak guru memanfaatkan metode ceramah dalam mengajar. Oleh karena itu, pelaksanaannya sangat sederhana. Nah, dan yang terakhir yang kelima, metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah cara penyajian pelajaran dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab, terutama dari guru kepada siswa, tapi dapat pula dari siswa kepada guru. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi antara model, strategi, dan metode pembelajaran itu memiliki perbedaan dan memiliki keterkaitan satu sama lain, di mana model merupakan suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas, sedangkan strategi adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Dan metode pembelajaran itu diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang telah disusun dalam bentuk kegiatan nyata untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, jadi ketiganya itu memiliki keterkaitan satu sama lain.
Apabila strategi dan metode pembelajaran sudah terangkai menjadi satu kesatuan yang utuh, maka terbentuklah apa yang disebut dengan model pembelajaran. Nah, model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan strategi dan metode pembelajaran. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami yang dapat disampaikan tentang model, strategi, dan metode pembelajaran. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena banyak keterbatasan dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.